Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar materi berkorban dan menolong sesama. Itu adalah ibarat kita dengan teman-teman kita, ibarat kalian dengan teman-teman kalian. Manusia adalah merupakan makhluk sosial, sehingga kita tidak akan bisa hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain dalam segala hal. Untuk makan saja, kita juga membutuhkan orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain, maka Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Kalau kita ingin ditolong, maka kita harus menolong orang lain. Tolong-menolong sangat dianjurkan, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dan tidak dianjurkan tolong-menolong dalam hal yang tidak baik. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Semakin kita bermanfaat untuk orang lain, maka hidup kita semakin bernilai. Apakah kalian sudah merasa bermanfaat untuk orang lain? Sudahkah kita tolong-menolong? Dengan tolong-menolong akan membuat kita menjadi rela berkorban untuk orang lain. Sikap rela berkorban perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban bukan berarti harus bertempur di medan perang ya, seperti yang dilakukan para pahlawan terdahulu. Kalian tahu, para pahlawan terdahulu rela meninggalkan keluarga demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, mereka juga merelakan harta dan benda untuk membela tanah air tercinta. Dan tidak sedikit juga mereka yang gugur di medan perang. Sebagai generasi penerus dan siswa muslim, kita harus dapat meneladani sikap rela berkorban para pahlawan. Untuk meneladani sikap tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara. Caranya adalah kita bisa ikhlas memberikan untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Itu adalah merupakan sikap rela berkorban. Rela berkorban dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Karena disitulah kita hidup. Di rumah kita memiliki saudara dan keluarga, di sekolah kita memiliki teman, dan di masyarakat kita memiliki tetangga. Jadi di lingkungan itulah kita bisa menerapkan sikap rela berkorban. Rela berkorban di rumah. Yang pertama adalah gambar apa itu? Iya, gambar anak sedang belajar. Kita harus membiasakan rela untuk meluangkan waktu kita belajar di rumah. Kemudian, contoh yang kedua adalah rela membantu ayah mencuci mobil. Bisa juga mencuci motor atau mencuci sepeda kalian sendiri. Kemudian yang ketiga adalah rela membersihkan kamar tidur setelah kita tidur. Kemudian rela membantu ibu mencuci piring. Sehabis makan, dibiasakan piringnya langsung dicuci ya, supaya tidak menumpuk. Kemudian, contoh rela berkorban di rumah yang lain adalah rela bermain dengan adik, meluangkan waktu untuk bermain dengan saudara kita. Kemudian, rela berbagi makanan. Dan contoh yang terakhir adalah rela belajar bersama dengan adik di rumah. Itu adalah contoh-contoh rela berkorban di rumah. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Sekolah. Ada yang tahu? Sekolah untuk apa ya?
Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Di sekolah kita memiliki banyak teman. Kita juga memiliki ustadz-ustadzah atau guru di sekolah. Teman kita ada bermacam-macam. Kepada teman kita harus saling menyayangi. Ustadzah tunjukkan beberapa contoh sikap rela berkorban di sekolah. Yang pertama adalah kita harus rela membantu teman kita yang hampir terjatuh. Kemudian kita juga harus rela meminta maaf apabila kita berbuat salah. Kemudian kita juga harus rela membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama supaya lingkungan sekolah semakin bersih dan indah. Kemudian kita juga bisa membantu teman kita meminjamkan pensil atau alat tulis jika teman kita lupa tidak membawa. Dan contoh yang terakhir adalah kita harus rela mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Coba sebutkan contoh-contoh lain sikap rela berkorban di sekolah. Ustadzah yakin kalian sudah bisa. Masyarakat. Ada yang tahu apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa orang dalam suatu wilayah tertentu. Dalam masyarakat ada fasilitas umum. Fasilitas umum adalah fasilitas yang bisa kita gunakan bersama-sama. Contohnya di sini adalah apa ini? Iya, halte bus. Kemudian ada tempat sampah. Tempat sampah yang ada di pinggir jalan bisa kita gunakan secara bersama-sama. Kemudian masjid, taman, dan contoh fasilitas umum yang lain adalah tempat bermain. Semua fasilitas umum harus kita rawat dengan baik supaya terjaga dan setiap orang dapat memanfaatkannya. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa menerapkan sikap rela berkorban dalam masyarakat? Contoh yang pertama adalah berbagi dengan tetangga kita yang membutuhkan. Kemudian, mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk ayah kalian, orang tua kalian, terutama ayah, bisa mengikuti pos ronda di malam hari untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Contoh terakhir adalah menjenguk tetangga kita apabila ada yang sedang sakit, supaya tali silaturahim semakin terjaga. Itu adalah beberapa contoh sikap rela berkorban di lingkungan masyarakat. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.